Hai anak-anak, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan di rumah? Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan IPS. Dalam video hari ini, kita akan mempelajari tentang bab ASEAN. Nah, ASEAN itu dalam bahasa Inggris adalah Association South East of Asian Nation. Artinya apa? Artinya adalah hubungan multilateral negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, dalam kerjasama itu dibagi dua, yaitu yang pertama bilateral. Bilateral adalah hubungan antar dua negara. Kalau multilateral itu adalah hubungan antar banyak negara. Tujuannya apa? Tujuannya utama ASEAN adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan meningkatkan perdamaian stabilitas negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Latar belakangnya apa kok berdirinya ASEAN? Itu karena kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, tidak mungkin kan ASEAN bisa berdiri sendiri kalau tidak ada pendirinya? Ya, pendirinya adalah ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina. Masing-masing negara itu ada perwakilan. Dari Indonesia ada Malik, Malaysia adalah Tun Abdul Razak, Thailand adalah Tanat Koman, Singapura adalah S. Rajaratman, dan Filipina adalah Narcisio Ramos. Materi selanjutnya kita adalah urutan anggota ASEAN. Yang pertama pasti ada 5 negara pendiri tadi. Yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan disusul oleh Brunei Darussalam 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja adalah 30 April 1999. Batas wilayah Asia Tenggara. Nah, setiap negara itu pasti ada batas-batasnya. Yaitu yang pertama adalah utara. Kawasan Asia Tenggara yang bagian utara adalah berbatasan langsung dengan Tiongkok atau Cina. Timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Selatan ada Samudra Hindia, Australia, dan Timor Leste. Barat itu ada Samudra Hindia. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang kita bahas pertama kali adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai kampung anyar, adalah desa terapung di Brunei. Yang kedua, menunjuk jari tengah itu dilarang. Yang ketiga, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Yang selanjutnya adalah kalau kita harus berkunjung ke tempat saudara, keluarga, atau tetangga, kita harus melepas sandal. Selanjutnya adalah Malaysia. Nah, Malaysia ada ikon yang terkenal yaitu patung Dewa Marungga di Batu Chavez, ada Twin Tower atau Menara Petronas, ada kota Jos Town memiliki berbagai ragam budaya yang terdaftar di UNESCO. Masyarakatnya campur, baik ada dari India, ada dari Inggris, ada macam-macam, ada dari negara yang macam-macam. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina, budaya negara tersebut adalah perpaduan antara budaya barat dan timur, dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Mayoritas agamanya penduduknya adalah Kristen. Bahasa utama yang digunakan adalah Tagalog dan tarian Tingkling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Ke materi selanjutnya adalah negara Kamboja. Kamboja mayoritas penduduk beragama Hindu dan Buddha. Tari Apasar merupakan tari yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Makanan terkenal adalah cha, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal adalah tumis. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Nah, Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena kenapa? Karena terdapat banyak sekali pagoda. Yang kedua, pakaian tradisional Myanmar disebut Long Yi. Bahasa digunakan adalah bahasa Birma. Selanjutnya negara Vietnam mempunyai salah satu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Yang selanjutnya baju khas Vietnam adalah Ao Dai. Yang negara kita bahas selanjutnya adalah Laos. Adalah Katao, mayoritas agama adalah Buddha. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Makanan utama bangsa Laos, lup
Kau Niau atau dalam bahasa Indonesia nasi ketan. Negara selanjutnya adalah negara yang paling kecil di Asia Tenggara, yaitu adalah Singapura yang memiliki ikon Merlion namanya, yaitu artinya apa? Patung berkepala singa berbadan ikan. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berarti kota singa. Empat bahasa resminya adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Selanjutnya adalah Thailand. Nah, Thailand negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Thailand berarti Pad Thai atau tanah kebebasan. Tradisi minum teh di Thailand disajikan dengan susu dan rempah-rempah dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Itu hampir mirip dengan kebiasaan warga Indonesia. Kalau di warga Indonesia juga suka minum teh yang disebut adalah teh poci. Nah, kondisi geografisnya itu dibagi dua, yaitu geografis yang berupa perairan dan geografis berupa daratan. Yang kita bahas adalah yang berada di perairan, ada tiga, yaitu adalah Samudra India dan Teluk Benggala di bagian darat. Yang kedua adalah Laut Cina Selatan di bagian utara. Tiga, Samudra Pasifik di timur. Yang berupa daratan itu ada dua, yaitu berbentuk semenanjung, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan selanjutnya adalah yang berbentuk kepulauan. Negara yang terbesar adalah Indonesia, Filipina, Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam, dan Singapura. Nah, itu adalah beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk memperdalam ilmu kita lagi, maka kita ada soal. Nah, soalnya itu ada terdiri dari 1 sampai 5. Nah, bisa kalian coba, bisa kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Demikian video pembelajaran Bapak hari ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, tetap belajar di rumah karena belajar itu menyenangkan. Dadah.